Pemerintah Provinsi DKI pantau Jakarta terkini memperpanjang persebaran masa corona di kegiatan Indonesia. belajar Hingga di sore, rumah kasus bagi COVID-19 pelajar di sampai Indonesia 5 April bertambah 2020. Keputusan tersebut diambil setelah penyebaran virus corona yang semakin meluas di Sementara DKI Jakarta. 111.000 lebih orang Semula dinyatakan masa sembuh kegiatan belajar dan di yang rumah bagi meninggal mencapai siswa-siswi diberlakukan selama 2 pekan 6.759 terhitung orang. sejak Jadi, 16 mari Maret sayangi sampai orang-orang terkasih kita 29 dengan Maret tidak berhenti menerapkan protokol. 2020. Om Swastiastu. Teman-teman semua yang saya cintai, 2020. Ya, jika kita membicarakan mengenai tahun 2020 ini, pastinya yang terlintas di otak kita saat ini yaitu masalah pandemi COVID-19. COVID-19 yang mana pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina ini memberikan dampak yang sangat besar di seluruh dunia. Kita pun yang saat ini berstatus sebagai siswa terkena dampaknya. Salah satu contohnya, yang dahulunya kita sekolah pergi ke sekolah, sekarang kita hanya bisa sekolah dari rumah atau daring. Namun tak terasa, hampir 9 bulan kita sudah melaluinya. Dari bulan Maret hingga November saat ini. Alasan kita belajar dari rumah tidak lain untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Selama pembelajaran jarak jauh, tentunya kita jarang bertemu dengan teman, guru secara langsung. Belajar dari rumah bukanlah hal yang gampang. Bukan hanya kita yang merasa tertantang, guru-guru pun pasti juga merasakannya. Terlebih lagi jika kebiasaan belajar di rumah ini bukanlah kebiasaan. Orang tua memiliki peran pada kondisi seperti ini untuk mengawasi anaknya agar tidak bermalas-malasan. Handphone menjadi media pembelajaran kali ini. Yang dahulunya bolak-balik sekolah rumah, sekarang bolak-balik buka WhatsApp atau Google Classroom. Yang dahulunya kita bisa bertemu langsung di lingkungan sekolah, sekarang kita hanya bisa bertemu melalui Zoom Meeting atau Google Meeting. Namun, bukan berarti buku tidak ada gunanya pada masa seperti ini. Buku tetap berguna sebagai media tambahan jika ada guru yang belum menjelaskan suatu materi. Dan buku juga berguna agar kita lebih mengerti suatu materi. Orang-orang yang terlibat selama belajar dari rumah ini, baik itu siswa atau guru, pastinya memiliki suatu kendala. Saya sendiri memiliki kendala, seperti jaringan yang kurang stabil, kurang mengerti materi, dan yang lain-lainnya itu. Kendala-kendala seperti itu membuat saya merasa, ternyata lebih enak sekolah seperti biasa ya daripada sekolah dari rumah seperti ini. Terkadang terasa lelah, kesal jika ada guru yang memberikan tugas dengan waktu pengumpulannya yang singkat. Mau tidak mau, agar tidak terlambat, saya harus menyelesaikannya dengan cepat, benar, dan juga rapi. Kapan ya pandemi COVID-19 ini berakhir? Entahlah. Namun, jika semua kondisi ini sudah kembali seperti semula, pastinya sekolah pun akan terbuka kembali. Jadi, marilah kita bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu dengan teman, guru
yang telah kita rindukan di sekolah secepatnya. Selalu patuhi protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Teman-teman semua yang saya cintai, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya tutup dengan Aram Santi. Om Santi 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 Om. Merintih dan berdoa. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai pembelajaran daring atau online ini. Menurut saya, pembelajaran daring atau online ini, saya bisa merasakan hal yang senang ataupun sedih. Mungkin dari sebagian teman-teman saya juga merasakan hal seperti yang saya rasakan. Dari sisi senangnya, yaitu saya bisa dapat mengatur waktu. Dengan pembelajaran di rumah ini, terkadang saya bisa fleksibel untuk mengatur waktu, kapan saya untuk belajar, kapan saya untuk istirahat, dan kapan saya untuk bisa membantu orang tua saya. Dan kadang juga saya berolahraga di rumah seperti naik sepeda. Karena waktu pembelajaran di rumah tidak sepadat seperti pembelajaran offline ataupun tatap muka. Dan pembelajaran di rumah yang paling disenangi yaitu kita bisa belajar sambil rebahan, makan, nonton TV, ataupun nonton film. Dan belajar di rumah bisa menambah wawasan dan kemampuan kita menggunakan berbagai macam aplikasi dalam proses pembelajaran. Walaupun sistem online memudahkan banyak pekerjaan, namun dalam sistem pembelajaran kita mendapatkan banyak pekerjaan lebih seperti mengumpulkan dan mengirimkan foto, video, dan mendownload tugas-tugas ataupun materi yang diberikan guru. Dan tentu juga kita bisa menambah kedekatan dengan keluarga. Saya bisa mempunyai banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, karena saat pembelajaran offline ataupun tatap muka saya jarang mempunyai waktu untuk berkumpul dengan keluarga saya. Lalu selain itu, saat pembelajaran daring ini ataupun online ini, orang tua juga bisa mengawasi anak-anaknya saat dalam pembelajaran online ini. Selain di sisi senangnya, adapun di sisi sedihnya juga, yaitu yang pertama adalah ribet. Semua pembelajaran serba online seperti mempelajari materi, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai ulangan pun serba online. Walaupun sistem online memudahkan banyak pekerjaan, namun dalam sistem pembelajaran kita mendapatkan banyak pekerjaan lebih seperti mengumpulkan dan mengirimkan foto, video, dan mendownload tugas-tugas ataupun materi yang diberikan guru. Yang dikerjakan semua itu seperti yang saya sebutkan tadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya dan bisa membuat memori HP kita ataupun guru menjadi penuh dan juga bisa ngeblank. Yang kedua, batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat ini adalah hal yang paling saya tidak suka saat pembelajaran online ini. Hampir sering saya mendapatkan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada hari itu juga. Hingga saya sampai stres dan pusing karena
karena saya sedang mengerjakan tugas. Adapun tugas yang datang lagi yang harus dikumpulkan dalam waktu yang sama. Alhasil, terkadang ada tugas yang saya telat kumpulkan. Saya terpikir juga bagaimana siswa yang tidak memiliki laptop ataupun HP, dan begitu juga siswa yang keluarganya hanya memiliki satu HP dan dipakai belajar oleh beberapa orang anak. Belum lagi masalah pemakaian kuota internet. Pasti mereka sangat terkendala sekali dalam pengumpulan tugas pada saat itu. Mungkin pemerintah ataupun guru bisa memiliki solusi agar pembelajaran online ini bisa terkendali dengan mudah oleh semua siswa. Walaupun belajar di rumah itu menyenangkan, tapi tidak ada yang menggantikan senangnya belajar bertatap muka dengan guru-guru dan teman-teman di sekolah. Dan itulah pendapat saya mengenai pembelajaran online atau pembelajaran daring. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putude Amarsenda Lestari dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kegiatan belajar online di masa pandemi COVID-19. Beberapa bulan yang lalu, dunia dihebohkan dengan menyebarnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dinamakan virus corona karena virus ini berbentuk menyerupai mahkota. Berawal dari munculnya wabah di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, yang kemudian meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Tentunya hal ini membuat kita semua senantiasa harus lebih berhati-hati dalam menjaga diri. Oleh karena itu, pemerintah dengan cepat memberikan arahan untuk melakukan social distancing atau PSBB, termasuk dalam hal pendidikan, di mana baik guru maupun siswa melakukan proses pembelajaran dari rumah. Hal yang sering saya tanyakan di sini adalah, apakah model belajar online ini cocok digunakan oleh para peserta didik di Indonesia? Saat ini, belajar online dilakukan serentak di Indonesia tanpa adanya persiapan yang benar-benar matang oleh para pendidik. Walaupun ada pro dan kontra yang mulai timbul dari orang tua, guru, dan para siswa, tujuan dari belajar online saat ini adalah agar kita bisa belajar di rumah untuk menghindari pandemi COVID-19. Saat ini, masih ada banyak sekolah di Indonesia yang tidak pernah melakukan sistem pembelajaran dalam jaringan berbasis online. Tentu saja penerapan belajar online ini memiliki plus minusnya. Nilai positifnya, karena belajar online ini bisa mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anak, sekaligus memberikan kenyamanan, karena orang tua tidak perlu khawatir anaknya akan tertular virus. Belajar online mudah dan tak merepotkan. Cukup dengan satu media, semua materi sudah bisa dipelajari. Dengan belajar online saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima metode ini karena model pembelajaran online fleksibel, efisien, praktis, dan aman. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Membuat siswa dan guru menjadi melek akan teknologi, meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi. Siswa juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas. Mereka dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal. Kemudian, nilai minusnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, memberikan sejumlah catatan terkait belajar online saat masa pandemi COVID-19. Ada sejumlah kendala yang dihadapi siswa pada saat belajar online. Rata-rata kendalanya adalah keterbatasan media yang digunakan dan penyesuaian terhadap finansial setiap orang atau keluarga berbeda-beda untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Waktu untuk pengumpulan tugas dibatasi, tidak ada kuota internet, dan
lemahnya sinyal jaringan internet. Kendala lain, masih ada miskomunikasi. Kadang-kadang, apa yang dijelaskan oleh guru disalahpahami oleh siswa. Siswa mengeluhkan minimnya interaksi dengan guru dalam pembelajaran online. Siswa secara mandiri dan individu menyimak bahan ajar masing-masing. Bagi siswa yang mempunyai kemampuan akan cepat menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi, bagi siswa yang belum mampu akan mengalami kesulitan. Pembelajaran secara individu membuat siswa kurang berkembang. Hal itu terlihat dari hasil ulangan siswa yang masih banyak mendapatkan nilai di bawah KKM. Hal tersebut disebabkan karena guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Guru masih terbiasa dengan cara lama, yaitu dengan banyak ceramah dalam penyampaian materi. Kemudian, siswa merasa beban tugas menjadi lebih tinggi. Sebaiknya, guru memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam mengumpulkan tugas. Tidak ada tekanan dalam mengerjakan tugas, agar siswa tidak stres, bisa berkonsentrasi, dan tidak keliru dalam menjawab soal, sebab siswa akan gugup jika waktunya sedikit karena ini pertama kalinya siswa melakukan pembelajaran dari rumah. Akhirnya, KPAI memberikan sejumlah rekomendasi dalam pelaksanaan belajar online. Salah satunya, agar internet digratiskan di jam belajar siswa. Kemendikbud juga sudah mengirimkan kuota internet untuk digunakan pada proses daring oleh para siswa dan guru. Kemudian, KPAI juga meminta agar jam belajar daring di rumah diperpendek. Hal ini diharapkan agar belajar online tidak menjadi beban bagi para siswa. Demikian pendapat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Siamo tutti fratelli. Hai, nama saya Kumala, saya dari kelas 11 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem belajar di rumah. Yuk ikutin ya. Setelah mengumpulkan beberapa informasi dari web, berikut adalah ringkasan yang saya dapatkan dan pendapat saya sendiri. Tahun 2020 jadi tahun yang menuai sejarah baru nggak sih bagi dunia maupun global? Dimulai dari adanya COVID-19 hingga diberlakukannya pembatasan sosial seperti social distancing, physical distancing, PSBB, hingga sistem ganjil genap. Langkah tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Indonesia. Hal itu tentunya menghambat aktivitas masyarakat dong dari berbagai aspek maupun bidang. Maka dari itu pemerintah mengambil solusi atau alternatif dengan adanya work from home atau bekerja dari rumah dan school from home, yaitu belajar dari rumah selama kurang lebih 2 minggu. Hal ini menuai banyak persepsi, ada yang kontra maupun ada yang pro, terutama school from home bagi pelajar tentunya. Pada awalnya kebanyakan siswa senang karena mendengar akan diberlakukannya sistem belajar di rumah dan berpendapat akan santai dan tidak perlu bangun pagi. Namun seiring berjalannya sistem tersebut, mereka malah merasa jenuh dan bosan. Ya iyalah, ditambah lagi diberlakukannya sistem itu nggak cuma 2 minggu aja loh dari kata pemerintah yang di awal, melainkan berbulan-bulan terhitung 8 bulan sampai saat ini. Banyak yang berpendapat sistem ini efektif dengan alasan membantu siswanya belajar secara mandiri dan melatih kemampuan adaptasi siswa dengan suasana yang baru tentunya. Namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa sistem ini tidak efektif, termasuk saya pribadi, dengan alasan materi pembelajaran menjadi sulit dipahami tidak seperti biasanya karena tidak mendapat penjelasan langsung dari gurunya. Lalu bagi siswa yang tinggal di daerah yang memang sulit mendapatkan sinyal, menjadi kesulitan mengikuti pembelajaran daring ini.
Dan juga beberapa keluhan siswa yang terbebani karena diberikan terlalu banyak tugas dengan waktu yang sangat singkat, hingga melampaui batas kemampuan mereka. Tetapi beberapa guru menganggap pendapat mereka hanya angin lalu saja, dan berpikir bahwa guru juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Hingga beberapa waktu lalu ada pemberitaan mengenai siswa yang bunuh diri akibat depresi dengan tugas yang menumpuk. Setelah kejadian ini, pemerintah menilai belajar jarak jauh perlu dievaluasi. Nyatanya tak hanya satu siswa yang mengakhiri nyawanya karena sekolah daring ini, melainkan ada siswi SMP hingga siswa SMA. Dalam pelaksanaan belajar di rumah saat ini tentunya tak jarang menyisakan banyak masalah dong. Banyak orang tua yang kerepotan karena tugas anak-anaknya, hingga salah penafsiran orang tua siswa bahkan guru mengenai belajar di rumah selama masa pandemi corona. Pihak sekolah terkesan hanya memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah. Materi dan tugas diberikan melalui daring atau secara online melalui berbagai platform seperti Google Classroom, Schoology, Zoom, hingga Google Meet. Permasalahan kuota internet juga pastinya menjadi momok bagi guru dan siswa. Akhirnya, sebagai solusi, Kemendikbud meluncurkan program belajar dari rumah lewat TVRI untuk menjangkau daerah-daerah yang terbatas internet. Namun, sebenarnya seperti apa sih konsep awal belajar dari rumah itu? Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud dalam proses pembelajaran di rumah, seharusnya guru dan orang tua diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang bermakna, tidak hanya berfokus pada capaian akademik atau kognitif. Harus disampaikan ke anak sehingga dia paham. Jangan hanya tugas melulu, diberikan pendidikan yang bermakna, termasuk kecakapan hidup dan pemahaman mengenai pandemi COVID-19, ujar Haris seperti dikutip dari laman Sahabat Keluarga Kemendikbud. Haris menjelaskan, konsep pembelajaran yang tak terfokus pada akademik atau kognitif itu sesuai dengan model penilaian yang akan menggantikan ujian nasional atau UN, yaitu asesmen, kompetensi, dan survei karakter. Haris juga menuturkan, asesmen kompetensi dan survei karakter lebih menitik beratkan pada penalaran dan bukan capaian pemahaman materi pada mata pelajaran. Sekian pendapat dan penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan di hati, mohon dimaklumi. Karena saya sendiri adalah murid yang juga menjalani sekolah online atau daring ini. Dan berharap semoga sekolah offline dapat secepatnya berlangsung karena memang lebih efektif sekolah online. Terima kasih. Dadah.